ruangan sidang. Yang perkara tindak pidana korupsi sama terdakwa Sudarso dibuka dengan dokumen umum. Ya, saudara terdakwa ya. Baik, ya. Jabatan saudara di PT Adinia Agro Lestari sebagai apa? General Manager ya, Pak ya. Nah, General Manager. GM ya. GM ya. Manager. Ini berakhirnya kapan nih Nagi Ulang? 2024 ya, Mulia. 2024 ya. Betul ya. Sama berakhirnya yang Kampar sama Kuantan Sengingi. Sama ya, Mulia. Sama ya. Sama. Oke, ini 2024 untuk perpanjangannya kapan diajukan? Kita mulai pengurusan 2018 itu sudah kita mulai ya, Mulia, mengajukan proses pengukuran. 2018 sudah dimulai ya? Sudah dimulai permohonan-permohonannya ya, Mulia. Permohonan ya. Ya. Yang melakukan pengurusan siapa? Saudara sendiri langsung? GM? Benar ya, Mulia. Saya yang melakukan pengurusan. Betul ya? Betul ya, Mulia. Diwajibkan di kabupaten ini atau kabupaten ini hanya dari total luas HDU diwajibkan minimal 20%. Jadi kita sebenarnya secara regulasi sudah melaksanakannya yang mulia. Iya, tapi ini kan udah 2 sertifikat Pak. Ya, tapi di sana kita total secara general itu total. Jadi waktu kita tanya di Disbun itu, ini kita sudah melaksanakan total pembangunannya itu dari total Kampar dan HDU. Jadi di persentase secara dicek yang kita bangun malah lebih 21% sekian itu yang mulia. Ya, tapi kemarin kan dari BPN ada kami tanya yang jadi saksi bahwa 20% plasma itu dihitung dari 1 sertifikat hak guna usaha. Jadi seharusnya kan yang di Kampar itu dikurangi, ya, yang di Kuantan Sengingi berikan. Jadi seharusnya yang di Kampar itu 20% dari berapa hektar yang sana? 1000. Yang Kampar totalnya lagi pertama 3.000 sekian. Ya kan bisa 2. Jadi Nah, sudah bisa 2 belakangan aja Pak, yang tahun 2020-an itu. Jadi sebetulnya masih tergambar itu gitu. ya, jadi kan seharusnya 20% dari 1000 sekian itu yang di Kampar. Yang di Kuantan Sengingi 20% dari 1000 sekian. Nah, kan gitu menurut yang dari BPN kemarin seperti itu. Kan gitu. Jadi khusus untuk Kuantan Sengingi ya, yang 20% itu pembicaraannya gimana? Jadi kalau munculnya itu kita setelah ekspos Pak yang mulia, karena saya dapat informasi itu setelah ekspos setelah terbit notulen rapat. Jadi saya dapat informasi itu menjelang akhir maupun panitia itu. Saya sendiri terkejut karena saat kita meminta Disbun untuk penilaian luasan yang kita bangun kemitraan, tidak ada dibahas masalah Kampar sendiri, Kuancing sendiri. Hanya disampaikan bagus secara general bahwa perusahaan wajib membangun 20% dari total yang dibangun. Nah, itu aja. Jadi munculnya adanya pembicaraan 20% itu yang harus di masing-masing kabupaten itu sebenarnya tidak ada gitu. Jadi munculnya saat notulen rapat yang mulia. Waktu ekspos itu ya? Iya, setelah ekspos saya tahunya waktu ekspos juga tidak muncul adanya 20% harus di Kampar, harus di Kuancing, tidak ada. Waktu ekspos itu kapan? Waktu ekspos itu sekitar tanggal 3 itu sih belum ada ya. Rekomendasinya persetujuan agar supaya plasma itu tetap di Kampar. Iya. Tidak ikut yang di Kuantan Sengingi. Iya, tidak ikut yang di Kuantan Sengingi karena sebagai pertimbangan juga yang mulia bahwa Kabupaten Kuantan Sengingi kita sudah membangunkan ke KPA melalui PT Surya Agro Rekarisan
yang hanya 90% adalah Yang Mulia. Jadi menurut kami, pandangan kami juga secara representatif, kita sudah melaksanakan pembangunan yang luasnya kurang lebih 4.000 sekian, ditambah membangun penduduk tempatan juga. Penduduk tempatan yang kita bangunkan kurang lebih ada 3.000 hektar. Artinya di samping transmigrasi kita membangunkan. Jadi kami pikir kita sudah keseluruhan lah mencakup yang dulunya desa IDT, kita sudah membangun ekonominya yang lebih baik lagi di transmigrasi itu Yang Mulia. Jadi Bupati Kuan Sing waktu itu pada pokoknya setuju memberikan rekomendasi. Ya, dia akan coba membantu. Saya akan peristiwa membantu gitu, membantu proses ini gitu Pak. Ada nggak yang bersangkutan minta uang untuk memberikan rekomendasi itu? Ya begini Yang Mulia, memang ada minta, artinya ya nanti saya bantu, tapi saya juga bantulah nanti saya ada membutuhkan sesuatu gitu Yang Mulia, karena memang beliau perlu gitu. Jadi ya saya bilang iya saja waktu itu Yang Mulia. Berapa? Sesuai dengan pembicaraan dengan saya waktu itu, memang dia bantulah saya 1,5 miliar gitu Yang Mulia. 1,5 miliar itu ucapan dari saudara atau dari Bupati Kuan Sing yang minta segitu? Dari Bupati Yang Mulia. Bupati yang menyampaikan kalian bantulah 1,5 miliar. Ya. Agar supaya rekomendasi saya berikan. Tidak begitu, tapi waktu itu memang saya kan cuman dia bilang gitu aja. Ya dari awal memang beliau sudah bilang jelas saya bantu nanti, saya bicarakan dulu dengan staf dulu gitu. Nah, jumlah 1,5 M ini dari siapa? Dari saudara atau dari Bupati? Dari Pak Bupati. Pak Bupati. Jadi saudara setuju? Saya bilang ya saya coba nanti lah begitu aja Pak. Nggak ada bilang setuju gitu, tidak. Terus ada saudara sampaikan ke Frank Wijaya waktu itu? Ada melalui telepon maupun WA juga ada saya sampaikan, mungkin ada pembuktian voice-nya itu, voice-nya. Jadi saya sampaikan. Ya kalau Pak Frank nggak terkejut gitu loh. Waduh ini apalagi ini, kita mana mungkin lagi lah ada dia. Nah, itu terkejut ya. Saya juga pun ya hanya menyampaikan saja, tugas saya hanya menyampaikan gitu. Terus dari jumlah yang 1,5 itu berapa dikasih udah? Belum ada dikasih Yang Mulia. Belum ada? Belum ada dikasih. Terus yang 500 juta? Yang 500 juta ini awal Yang Mulia, bahwa sebelum ada permohonan rekomendasi, Pak Bupati ada datang ke rumah. Menurut saya waktu itu sekitar habis maghrib, beliau menyampaikan bahwa beliau ada kebutuhan. Tuhan mohon pinjaman lah, mohon pinjam saya sekitar 1,5 miliar. Jadi saya pikir ini saya bagaimana ya, karena beliau udah datang ke rumah dan sebagai pejabat gitu ya, saya juga agak bingung saat itu. Akhirnya saya telepon Pak Frank, Pak ini ada Pak Bupati datang ke rumah mau pinjam uang, kira-kira gimana ya? Aduh, itu lagi Pak Frank, itulah kira-kira kita kasih gimana, nggak kita kasih gimana, tapi belum pinjam. Ini juga komitmen kamu sebagai penanggung jawab kan itu. Akhirnya diskusi saya dengan pinjaman 1,5 miliar atas usulan saya, udah Pak kita kasih aja lah pinjaman entah 500 saja, saya bilang itu. Saat itu Pak Frank keberatan, tapi karena saya sebagai penanggung jawab bagaimanapun saya harus mengambil keputusan gitu. Akhirnya Pak Frank dengan permohonan saya dengan berat hati beliau setuju untuk pinjaman itu. Kapan dikasih? Kalau saya nggak salah 2 minggu setelah ketemu itu, gitu. Karena itu kan melalui proses juga ya. Ya, kepada siapa diserahkan? Waktu itu kepada supir, karena dijemput atau dijemput? Iya dijemput, Yang Mulia datang ke rumah. Karena waktu itu nanti supir saya yang datang ke rumah dijemput gitu. Apa kata Bupati waktu itu sebelum dijemput? Gimana Yang Mulia, mohon maaf. Ada nggak komunikasi terdakwa dengan Bupati Kuan Sing sebelum uang itu dijemput?
Tidak ada lagi karena waktu itu dia bilang nanti sudah saya jemput lah. Saya bilang ya kita mungkin minggu depan hari Senin saya bilang. Nah saat supir itu datang hari Senin itu mau belum tersedia, akhirnya saya suruh pulang. Nanti kira-kira hari apa nanti kamu datang lagi, saya lupa itu yang dia. Jadi hari Senin itu datang supirnya? Ya datang. Kasih uangnya kontan? Setelah yang kedua kali saya kasih melalui staf saya Pak Levi Sahlevianta, Ya. dia menyerahkan. 500 juta? Ya benar yang mulia. Ada jaminannya? Tidak ada jaminan yang mulia. Apa yang saudara harapkan dari sini? Tidak ada jaminan. Ngasih pinjam 500 juta, tak ada jaminan. Ya artinya begini, pertama memang saya ya sebenarnya yang mulia, mereka itu kan sebagai pimpinan ya, nanti suatu waktu saya juga akan ketemu lagi kan gitu. Berarti ada sesuatu yang diharapkan oleh PT Adi Mulya Agro Lestari kepada Bupati Kuansing atas pinjaman itu gitu. Kalau harapan ya gimana yang mulia, karena pertama mungkin saya beliau ini sebagai pejabat itu aja yang nggak ada. Menurut saudara 500 juta itu banyak atau sedikit? Ya kalau saya pribadi banyak yang mulia, masa ini Wajar atau tidak? ya. Menurut saudara wajar apa tidak pinjaman 500 juta tanpa ada bukti surat perjanjian pinjam meminjam? Ya saya yakin karena beliau juga Tidak wajar atau tidak? Jangan cerita-cerita yakin saja saudara. Logis apa tidak? 500 juta kita kasih uang ke orang alasan pinjaman, alasan saudara kan pinjaman ini. iya benar. Tapi tidak disertai dengan surat perjanjian pinjam meminjam, dan yang mengambil juga bukan orangnya langsung tapi orang lain. Ya yang mulia. Logis enggak? Secara aturan ya nggak logis yang mulia. Nah, logis, makanya saudara jujur saja 500 juta itu pinjaman atau apa. Oh, ini untuk membantu saudara ya. Kalau saudara jujur ya, terus Ya sebenarnya saya berharap dengan adanya pinjaman itu ya saya mungkin bisa dibantu dalam urusan atau yang lainnya gitu aja. kalau itu pinjaman, kapan janji dikembalikan? Ya memang beliau tidak ada sampaikan kapan, tapi ya nanti kalau ada kebaikan itu aja. Kan jadi aneh kan? Pinjaman tanpa ada tanggal pengembalian kapan? Terus apa? Iya, iya. Berarti memberikan uang dengan harapan ada yang diharapkan sesuatu di kemudian hari. Begitu kan? Betul? Oh, ya udah. Berarti tidak pinjaman kan? Ya itu menerjemahkannya lah ya. Nah, ya udah. Saudara terus terang aja kejujuran saudara membantu diri saudara. Benar ya. Berarti tidak pinjaman. Ya kalau saya susah menerjemahkannya yang mulia. Jadi tidak ada yang perlu diterjemahkan di sini karena ini bahasa Indonesia semua, tidak bahasa Inggris. Ya yang mulia. Tidak pinjaman kan? Karena satu, kalau namanya pinjaman ya, ada surat perjanjian pinjam meminjam, yang ambil uang itu harus yang bersangkutan langsung, tidak orang lain. Terus ada ketentuan kapan dikembalikan uangnya. Ini kan nggak ada, dua-dua tak ada. Nah, saudara bilang tadi ada yang kami harapkan dari bupati, dari bupati untuk kepentingan PT Adi Mulya Agro Lestari ke depan. Berarti tidak pinjaman, begitu? Pemberian. Ya. Saya gimana yang mulia itu? Karena awalnya judul yang pinjam ya kalau dikembalikan ya dikembalikan, kalau enggak ya mungkin ya itulah yang mulia. Kalau pinjaman itu ada tanggal pengembalian, Pak. Ada janji terhadap yang memberikan uang kapan yang bersangkutan akan mengembalikan. Ada nggak dibicarakan itu? Tidak ada. Ada nggak dibicarakan kapan dikembalikan? Tidak ada. Ada. Iya. Oke, itu yang 500 juta. Yang 200 juta
Kalau itu memang pada saat beliau mau jadi bupati, jadi waktu saat kampanye ada datang juga. Ini kapan? Saya lupa tanggalnya, nggak tahu bulannya yang berapa. Itu Pak, dia mau jadi bupati dia. Iya. Itu diberikan. Iya, yang benar. Siapa yang terima uangnya? Itu beliau langsung itu yang kalau saya nggak salah. Yang gerahkan siapa? Saya yang Langsung ya ke rumahnya. langsung. Oke. Di rumah saya kalau saya nggak salah itu, saya lupa saya ini. Ini pinjaman juga menurut saudara? Ini tidak yang mulia, karena kebantu yang mulia. Oke, bantu. Kepentingan apa yang saudara harapkan waktu saat itu ketika memberikan uang yang 200 juta itu? Yang pertama, Apakah ada kaitannya dengan hakim ini sudah? tidak, waktu itu kita memang belum ada ini ya, belum ada urusan-urusan ke sana. Cuman Saya tanya saudara, ada nggak kepentingan PT Agrus Lestari yang lain dengan Kabupaten Kuansing selain daripada kebun yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi? tidak ada yang mulia. Nggak ada kan? Hanya Ya. itu aja kepentingannya kan? Iya yang mulia. Selain kepada bupati, ada nggak saudara memberikan sesuatu kepada petugas-petugasnya di BPN? Ya pada waktu ekspos itu yang mulia itu ada yang dikaitkan uang jalan lah atau apa namanya itu memang ada yang mulia. Ada. Pada kepala BPN ada. Masa itu tidak ada yang mulia. Hah? Saat ekspos itu tidak ada untuk kepala BPN yang mulia. Sama Kanwilnya ada. Saat ekspos tidak ada yang mulia. Enggak, sebelumnya lah. Yang mulia sebelumnya ada Berapa? sekitar kurang lebih 1,2. 1,2 miliar. Dengan harapan apa? Itu sesuai dengan Apakah ada kaitannya dengan ketika Bupati memberikan rekomendasi untuk plasma yang di Kampar tetap 20%, yang di Kuansing tidak perlu diberikan plasma, BPN setuju gitu? tidak ada itu, tidak ada kaitan yang mulia. Hah? Terus dong, saudara berikan 1,2 M itu Kakak Wil. Itu untuk pengurusan perpanjangan GU yang beliau minta ya. Iyalah, kan perpanjangan lagi ada 2 ya, Kampar sama Kuansing. Menurut BPN kemarin aturannya Kuansing itu harus 20% daripada luas, harus ada plasmanya. Tidak ada kaitan dengan itu. Terkecuali ada rekomendasi dari bupati. Kalau aturan, ya kalau BPN pegang aturan, ya tak bisa. Walaupun ada rekomendasi dari bupati tak bisa. Tetap plasma harus ada 20% di Kuansing. Kan itu menurut staf yang di BPN kemarin, orang BPN kemarin yang tukang periksa jadi saksi. Makanya saya bilang sudah ada itikat tidak baik ketika ekspos itu. Karena apa? Secara aturan tidak perlu ada rekomendasi, tetap 20% Kuansing, 20% Kampar. Ngapain mesti di ekspos itu dibicarakan rekomendasi? Saya kurang ngerti yang mulia kalau Apakah ada kaitan ke sana? tidak ada yang mulia. Yang jelas 1,2 untuk perpanjangan. Terdakwa ya. Siap yang mulia. Oke, saya butuh pendekatan saja. Apakah terkait ekspos itu yang di Hotel Prime itu, apakah itu hanya untuk membahas perusahaan Haji Mulia Agrus Lestari saja atau ada perusahaan lain yang dibahas saat itu? Hanya di mulia yang mulia. Oke, hanya PT Haji Mulia. Kemudian, apakah Bupati tahu kalau hari itu akan dilaksanakan ekspos? Dikasih tahu yang mulia. Ada undangannya juga. Bagaimana? Ada undangannya dikasih tahu. Bupati tahu ya? Tahu. Oke. Kemudian terkait uang 500 juta tadi diberikan setelah ekspos. Setelah ekspos yang mulia. Oke, baik. Kemudian terkait
Saya terakhir, ini terkait saudara tadi sampaikan bahwasanya saudara diekspos marah-marah, menyampaikan peraturan segala macam. Apakah dalam pengurusan HTW ini saudara juga mengambil keuntungan dari uang perusahaan ini yang diberikan? Ada yang mulia. Berapa Pak? Pada saya ekspos mungkin sekitar berapa, nggak banyak yang mulia, saya lupa ya. Oke, berapa? Mungkin sekitar 5 jutaan itu loh pada saya ekspos itu. Saat ekspos 5 jutaan. Apakah terkait pemberian yang uang ke Kakambil, BPN, saudara juga mengambil keuntungan di situ? Ada yang mulia. Berapa? Sekitar 400 itu. 400 apa? 400 juta yang mulia. 400 juta. Tadi Pak Sahril kan diberikan 1,2 M ya? Nah yang mulia. Perusahaan mengirimkan 1,6. Saudara Ya. Pak Sahril 1,2, saudara ambil sendiri 400 gitu. Betul yang mulia. Oke. Terkait tadi uang yang diberikan ke orang-orang BPN atau orang-orang yang terkait pengurusan ini, itu nominalnya apakah inisiatif dari saudara atau seperti apa? Ya itu atas permintaan yang mulia. Oke, atas permintaan. Kemudian ketika saudara berikan, apakah saudara laporkan ke atasan saudara tadi, ada Pak Frank segala? Ya, saya laporkan yang mulia, saya bertanggungjawabkan. Ya dari BPN tadi, ini kan beberapa ada permintaan tadi sudah sampaikan. Yang minta siapa aja Pak? Ya kalau pada ekspos itu secara general aja digambarkan ya ini gambaran sekian, gambaran sekian. Yang gitu. menyampaikan itu siapa? Gimana? Yang menyampaikan itu siapa Pak? Yang meminta itu siapa? Yang menyampaikan? Yang menyampaikan waktu itu Bu Indri kepada saya. Indri. Ya, Tidak disebutkan siapa oleh BPN yang gitu. ya harus diberikan untuk uang saku, untuk biaya hotel dan lain sebagainya gitu. Gambarannya ya segini gitu lah kurang lebih gitu ya. Oke, baik. Oke, dari saudara kami cukup. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya, di saat saudara di tahun 2017 atau 2018 ingin mengajukan pengurusan, di situ tadi saudara menyatakan bahwa saya baru mengetahui adanya pemecahan ya, Ya 2019 ya. adanya pemecahan pemekaran daerah. Nah, Nah, sehingga HGU tersebut dipecah lagi. dipecah lagi dari totalnya. Oke, pertanyaan saya di saat pemecahan HGU di BPN ya. Nah, ada nggak disinggung terkait masalah dari BPN sendiri, ada nggak disinggung terkait masalah plasma? Tidak ada, Tidak ada. tidak ada, Jadi HGU tetap dipecah namun tidak ada yang membahas tentang plasma. tidak ada. Dan HGU tersebut sudah terbit semua. Sudah. Oke. Selanjutnya Dinas Perkebunan ada nggak terkait dibahas terkait masalah plasma? Tidak ada. Waktu itu malah waktu disampaikan secara general, total perusahaan sudah memenuhi gitu aja. Tidak ada harus bangun di Kampar, tidak ada bangun di Kuansi, itu tidak ada dijelaskan gitu. Dan waktu pas yang saudara saksi ketahui ada beberapa pemecahan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuasing ini. Dari dulunya HGU kita satu di Kabupaten Kampar dipecahkan menjadi dua sesuai dengan batas wilayah pemekaran kabupaten itu. Yang di Kabupaten Kuansi itu dari satu HGU itu menjadi 3 karena ada regulasi baru di PPN sendiri bahwa setiap perbatasan ada sungai atau apa itu menjadi satu bidang HGU. Jadi 3 Kabupaten Banten sini. Berarti setiap pemecahan HGU yang saudara sebutkan dari pihak BPN sendiri tidak ada meminta agar dibangunkan plasma. Tidak ada. Sama sekali tidak ada, tapi tetap menjalankan pemecahan tersebut sehingga terbit HGU. Ya, tidak ada. Karena kalau itu nanti dipindah mengacu kepada satu bidang HGU, Kampar Inovasi ini sudah jadi 3 HGU. Nah, jadi kalau mengacu pada situ berarti 3 HGU ini akan dibangunkan gitu loh, di mana tempatnya gitu loh. Dalam pemecahan HGU tersebut ada nggak koordinasi dengan Dinas Perkebunan? Diulangi Pak. Dalam pemecahan HGU yang saudara sampaikan, apakah ada berkoordinasi dengan pihak Dinas Perkebunan? Kita ada, tapi terkait dengan
Majelis Hakim ini kan penahanan habis 4 April. 7 hari sebelum penahanan selesai, masa berpikir ya, hak terdakwa harus sudah kami putus. Majelis Hakim harus memutus perkara di tanggal 28 Maret. Kira-kira tuntutan kapan bisa selesai dari penuntut umum? 28 Maret harus sudah putus. Jadi kami minta waktu antara tanggal 10 atau tanggal 11 ya. 10, 11 hari atau Hari Kamis pada hari Jumat. Kita kembali ke hari Kamis saja, bagaimana ini? Kamis 10, Kamis saja lah ya. Kamis saja Bu ya? Ya, hari Kamis ya. 10 Maret. Nah, karena mungkin hari Jumat ada kegiatan di pengadilan, ya, nanti kegiatan keluar maksudnya, keluar kantor saya hari Jumatnya. Mungkin nanti takut dari sini lebih baik supaya lebih pasti aja hari Kamis tanggal 10. Mohon mulia hari Kamis itu di tanggal 10 kami minta waktu siang yang mulia. Siang, Iya. ya habis zuhur ya. Iya, siap. Terima kasih yang mulia. Iya. Ya untuk penasihat hukum nanti kalau mau mengajukan pledoi nanti kita bicarakan aja setelah ada tuntutan. Oke, yang terdakwa untuk tuntutan dari penuntut umum sidang kami tunda ke hari Kamis tanggal Siap yang mulia. 10 Maret 2022 ya. Siap yang mulia, terima kasih yang mulia. Selesai dan